Ya, saya ingin menuju kembali ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalaulah memang seandainya terjadi skenario Demokrat masuk begitu, PDIP keluar, tapi kan suara Demokrat di parlemen itu tidak sebesar suaranya dari PDIP. Ya, saya kira bisa saja terjadi kocok ulang lebih lanjut ya. Sebelum Demokrat masuk kan yang berada di luar pemerintahan adalah Demokrat dan PKS. Nah, PKS ini kan kursinya masing-masing sekitar 10%. Jadi kalau digabungkan 20%. Dan dengan itu maka koalisi pemerintahan Pak Jokowi menguasai 80% kursi di parlemen. Nah, kalau PDI Perjuangan keluar, maka kekuatan PDI Perjuangan itu jumlahnya kira-kira setara dengan kalau tidak salah 25% kursi di DPR. Dan kalau misalnya PD Perjuangan berada di luar bersama dengan PKS, 25 tambah 10 itu 35%, sisa 65%. Bukan mustahil keluarnya PD Perjuangan akan dibarengi dengan masuknya PKS dalam kabinet Pak Jokowi gitu. Nah, kan ketika PDI Perjuangan keluar dari kabinet, maka akan ada sekitar berapa? 4 atau 5, bahkan mungkin lebih posisi yang kosong. Ya, kalau kita bicara jabatan formal di partai kan ada orang seperti Pramono Anung, ada seperti Yasona Lauli yang notabene memang anggota partai, bahkan struktur partai. Tetapi kan ada juga orang-orang yang dia asosiasikan dekat dengan Bu Mega, gitu ya. Misalnya Sri Mulyani atau mungkin Pak Budi Karya Sumadi. Jadi keluarnya PDI Perjuangan dari kabinet itu bisa jadi akan menimbulkan banyak posisi kosong di pemerintahan, pos menteri yang kosong di pemerintahan, dan itu bisa jadi diganti dengan misalnya PKS dapat 2 menteri, atau misalnya Nasdem ya pos menterinya dikembalikan menjadi 3 karena sekarang tinggal 1. Jadi ya balik lagi ke depan keluarnya PDI Perjuangan sebetulnya sudah diantisipasi dengan masuknya Partai Demokrat. Kalau PDI Perjuangan tetap di dalam, no problem ya. Tetapi kalaupun misalnya PDI Perjuangan keluar, maka angka minimum yang dipegang oleh Pak Jokowi adalah 65%, bahkan bisa bertambah kalau PKS masuk ke dalam koalisi dalam kabinet menjadi angka 75%. Begitu matematika Hmm. koalisinya atau matematika politiknya pasca masuknya AHY dan ada resiko PD Perjuangan keluar dari kabinet. Itu kalkulasi dari Bang Kodari. Tapi Prof. Burhan, apakah mungkin ini sebagai bentuk bahwa Presiden Jokowi ingin menunjukkan tajinya, memasukkan dengan komposisi AHY dan juga menggeser Hadi Cahyanto ke Menko Polhukam? Siapa tahu ke depan ada partai-partai yang tergiur juga dengan posisi yang sama. Mungkin tidak, Prof. Burhan, arahnya ke sana. Ya, begini, perilaku partai politik kita sangat promiskuus. Jadi mereka tidak punya rambu-rambu yang tegas secara ideologis untuk keluar masuk ke dalam pemerintahan. Umumnya kalau ada insentif dan peluang untuk masuk ke dalam kekuasaan, partai-partai dengan mudah menanggalkan semacam janji-janji programatik yang sebelumnya mereka keluarkan. Jadi saya sendiri tidak terlalu kaget, ya. Partai Demokrat yang sudah sekian lama menarasikan perubahan tiba-tiba masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi yang pasti dari masuknya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan adalah hubungan dengan PD Perjuangan makin tidak baik-baik saja. Karena jangan lupa Presiden Megawati ya itu juga punya hubungan yang kurang harmonis dengan Presiden SBY. Jadi ketika Partai Demokrat diangkut ke dalam kekuasaan, itu sinyal dari Presiden Jokowi kepada Ibu Mega bahwa Presiden Jokowi itu bisa mengajak Pak SBY sekalipun, termasuk Partai Demokrat, sesuatu yang dulu konon gitu ya, ketika ada rencana untuk memasukkan Partai Demokrat dalam skenario koalisi, itu ada resistensi dari PD Perjuangan. Dan resistensi itu sekarang diterabas oleh Presiden Jokowi ketika hubungan dengan partainya sendiri, yaitu PD Perjuangan mengalami hubungan yang memanas. Jadi masuknya Mas AHY ini sinyal kepada PD Perjuangan bahwa Pak Jokowi, tanda kutip ya, menyiapkan langkah yang berani sekalipun, just in case kalau misalnya PD Perjuangan mengambil cara untuk menarik menteri-menterinya dari kabinet. Udah disiapkan, kira begitu. Oke. Prof. Burhan, kalau dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi menarik Demokrat ke dalam begitu, kemudian menurut Anda akan seperti apa respon dari PDIP ini?
Apakah akan tetap Ya, mungkin berseberangan atau mungkin ya sudah bersamalah ada kompromi di sana dengan kondisi seperti ini? yang jelas ini makin menambah panas tensi hubungan antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Karena bagaimanapun kita tahu hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega kan cukup panas dingin ya sejak lama. Nah sekarang Partai Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah pertanyaannya bagaimana respon PD Perjuangan setelah Demokrat resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi? Dugaan saya sangat tergantung oleh konstelasi di parlemen. Jadi adu cekatan antara Ibu Mega dengan Presiden Jokowi. Kalau Ibu Mega mampu menarik partai-partai yang sekarang berada di dalam pemerintahan tetapi punya jagoan yang berbeda dengan Presiden Jokowi di Pilpres kemarin, kemungkinan Ibu Mega bisa mengambil langkah lebih jauh. Misalnya, Ibu Mega mampu menarik Nasdem, PKB, dan P3 untuk bergabung dengan kekuatan kritis oposisional di parlemen. Mungkin akan berbeda itu. Cuma masalahnya kan Presiden Jokowi sudah mengantisipasi lebih cepat dengan mengajak makan malam Bang Surya Paloh. Gitu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, PD Perjuangan di cornering, di single out ya di parlemen. Dan kalau misalnya matematika politik menyimpulkan PD Perjuangan sulit untuk memenangkan pertarungan di parlemen karena partai-partai pemerintah yang punya jagoan yang berbeda dengan Presiden Jokowi sekalipun tetap sami'na wa ta'na di pemerintahan, ya kemungkinan PD Perjuangan akan ikut arus daripada melawan frontal, tetapi secara matematika politik kalah lebih baik ya bertahan di kabinet tanpa harus menarik menterinya dari keluar kekuasaan. Baik, kita ke Bang Kodari. Kalau sekarang posisinya AHY jadi menteri, PKS ini resmi jadi oposisi sendirian. Tapi tadi ada argumen Bang Kodari yang masih menggantung. Bang Kodari meyakini bahwa PKS ini juga bakal bergabung dengan kabinet. Ya bukan mustahil akan bergabung di kabinet kalau misalnya PDI Perjuangan akan keluar. Tapi kalau PDI Perjuangan tetap di dalam, tentunya slotnya sudah habis, sudah penuh. Nggak mungkin PKS bisa masuk ke dalam, dan dari sisi Pak Jokowi juga tidak ada urgensi untuk itu. Pada dasarnya saya melihat bahwa Pak Jokowi itu menganggap oposisi itu memang perlu ya. Pertama tentu sebagai mekanisme checks and balances, tetapi yang tidak kalah fundamentalnya, Pak Jokowi pasti tahu dan menyadari bahwa tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia itu mendukung dia atau puas dengan dia. Sebagaimana tercermin dari hasil survei, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan sekitar 80%. Baik. Yang tidak puas 20%. Nah selama ini yang nggak puas di angka survei 20% itu, kok persis gitu loh, terwakili oleh oposisi di parlemen yang jumlahnya juga sekitar 20%. Itu. Jadi Pak Jokowi menyadari betul bahwa yang namanya ketidakpuasan ini membutuhkan bentuk penyaluran yang bersifat kelembagaan atau institusional, dan itu adalah DPR, dan itu adalah partai-partai yang tidak tergabung di pemerintahan. Jadi hemat saya Pak Jokowi itu nggak akan memaksakan untuk seluruh partai itu ada di dalam kabinet ya. Dan oleh sebab itu juga makanya kemudian waktu itu saya nggak percaya bahwa Pak Jokowi punya agenda untuk men-take over Partai Demokrat supaya Partai Demokrat bergabung dengan pemerintahan. Menurut saya cara berpikir Pak Jokowi itu nggak begitu gitu loh. Jadi ya Pak Jokowi tetap berpendapat perlu ada yang di luar pemerintahan, sehingga keresahan, ketidakpuasan, kritik atau apapun namanya akan tersalurkan di DPR dan tidak tumpah ke jalanan. Jauh lebih berbahaya kalau tidak ada ruang penyaluran ekspresi secara formal seperti di DPR. Orang-orang yang merasa tidak puas dengan Pak Jokowi, ketika misalnya melihat ada kritik, ada oposisi di parlemen, sedikit banyak udah merasa terwakili tuh. Mungkin nonton di TV ya, lihat ada PKS, ada Demokrat, atau siapapun yang oposisi kepada Pak Jokowi. Udah merasa terwakili, sehingga dia tidak merasa perlu turun ke jalan sendiri untuk menyampaikan ketidakpuasannya. Jadi sebetulnya ya oposisi itu memang sehat lah. Karena apa? Karena tidak mungkin membuat semua penduduk Indonesia itu puas kepada pemerintahan apapun, termasuk pemerintahan Pak Jokowi. Demikian cara berpikirnya. Baik, terima kasih Bang Kodari, terima kasih juga Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.